Baik, saya akan menjelaskan aplikasi sederhana dengan konsep OOP. Jadi yang pertama itu saya bikin aplikasi storage bahan material. Nah, di sini itu pertama kita bikin database-nya terlebih dahulu. Untuk database-nya itu di sini ada nama tabelnya material dan strukturnya itu seperti ini. Ini ada ID storage, integer, nama material, jenis material, pacar, jumlah material total berat itu integer, tipe datanya, status kita menggunakan date, bukan date, langsung auto in, yaitu langsung as definite, maksudnya itu in, dan sini ada date, dengan tipenya itu tanggal. Dan di sini itu otomatis, kedua ini itu otomatis setelah diinput, status dan date ini langsung otomatis terisi. Oke, itu untuk database-nya. Dan untuk aplikasinya tersendiri di sini ada desainnya terlebih dahulu. Nah, desainnya itu di sini ada memakai dua panel, panel untuk storage dan panel untuk uh, table list data yang ada di database itu. Dan di sini saya menggunakan label untuk nama storage. Di sini hanya Combobox biasa untuk hiasan. Di sini ada nama material dengan menggunakan text field yang variabelnya yaitu nama. Di sini jenis material menggunakan combo box yang menggunakan variabel combo box 1. Di sini ada berat, satuan kilogram, menggunakan text field, variabelnya itu berat. Di sini ada jumlah material, menggunakan text field pula, menggunakan variabel jumlah. Dan di sini ada total berat dalam satuan kilogram, menggunakan text field pula, variabelnya itu total. Dan di sini itu editable-nya dikosongkan agar tidak bisa diisi oleh user. Karena ini menjumlahkan berat dengan jumlah jumlah material. Nah, di sini ada tombol, tombol tambah, reset, exit, tombol untuk menambahkan data ke database, lalu akan ditampilkan di sini. Di sini reset untuk mereset semuanya, di sini untuk keluar. Dia ada tiga tombol, ada edit untuk mengedit data, dan ini out itu ada statusnya. Nanti itu ada status in. Jika kita pencet ini, nanti akan statusnya out. Di sini ada delete untuk menghapus data. Oke, yang pertama itu setelah itu kita membuat config terlebih dahulu untuk menghubungkan koneksi dari komputer ke MySQL atau PHP MyAdmin. Nah, di sini ada import. Importnya itu Java SQL Connection, Driver Manager, dan SQL Exception. Connection itu koneksi ke database, Driver Manager untuk drivernya, sebuah transportnya, dan SQL Exception untuk mengetahui apa jika terjadi error itu apa dan di mana lokasi errornya tersebut. Di sini public class config dari namanya config. Terus di sini ada public static connection MySQL config. Ini ada static koneksi dengan namanya itu MySQL config. Di sini kita bikin public static connection config DB. Nah, config DB itu throw ke SQL exception. Nah, di koneksi config ini itu kita menggunakan try catch untuk mengeksekusinya. Di sini untuk ada string URL, yaitu alamat database-nya itu di mana. Di sini URL JDBC SQL localhost 3306 gitu. Dan ini adalah nama database-nya. Nama database-nya itu storage. Di sini ada user, root, di sini ada password, kita kosongkan, tidak pakai password. Di sini ada driver manager, register. Jadi driver manager itu di register ke new from MySQL CDBC driver. Di sini ada MySQL config, kita diisikan dengan driver manager yang ini. Nah, daripada yang ini itu kita get koneksi dari URL user password. Kita ngambil get koneksi itu dari sini. Nah, dari URL user password yang kita telah dibuat. Oh ya, sebelumnya itu sebelum kita memulai database-nya, kita harus ke library terlebih dahulu.
dan kita add jar atau folder untuk MySQL konektornya. Dan di sini saya sudah tambahkan. Lalu setelah selesai ini kita membuat uh, fungsi tambah terlebih dahulu. Nah, untuk fungsi tambahnya itu kita memakai subclass. Nah, oh ya, subclass itu, nah di sini adalah subclassnya. Subclass itu untuk mengambil nama dan uh, menjumlahkan berat, jumlah material dan beratnya. Nah, nama sepertinya ini nama tidak dipakai juga sih. Oh ya, dipakai juga. Oke, di sini di subclass ini itu kita menyimpan integer berat, jumlah, dan string nama. Nah, di sini di subclass ini itu ada beberapa metode, yaitu metode mengambil nama, metode set nama, metode mengambil berat, lalu ada metode set berat, metode mengambil jumlah material, dan metode set jumlah material. Di sini itu fungsi-fungsi itu bisa dipakai di program utama, dan disinilah konsep OPP-nya. Di sini ada public in total berat, yaitu fungsi menjumlahkan atau mengkalikan berat 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 material dengan jumlah materialnya. Oke, ini untuk file subclass-nya, dan setelah itu eh, kita memanggil subclass-nya dengan variabel perkalian yang sama dengan new subclass. Nah, perkalian eh, lalu kita pertama itu mengambil dulu data dari form yang tersebut di sini. Nah, caranya yaitu kalian titik. Nah, titik ini artinya kita menggunakan fungsi yang ada di subclass, file subclass. Kali ini perkalian, yaitu variabelnya kita perkalian titik membagi nama fungsi, yaitu set nama string per karena tipenya itu string kita mengambilnya. Dan ini nama getText. GetText itu di sini nama getText. String select, kita ini untuk selectnya, kita string select box 1 get selected item to string. Jadi string itu mengambil selected item dan mentas, uh, mentransportnya ke string. Nah, di sini mentransformasinya ke string. Di sini itu kita milih ada padat cair gas. Nanti diambil ini salah satu data yang dipilih oleh usernya. Setelah itu ini sama set berat, ambil dari berat, form berat. Di sini jumlah itu sama dari form jumlah. Nah, di sini itu kita kedua 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 variabel ini itu menggunakan integer karena tujuannya juga untuk menghitung. Nah, setelah itu kita mentotalkan dari berat dan jumlahnya. Katanya itu kita string value of. Nah, kita memanggil kalian lagi, yaitu variabel subclass-nya, dan memanggil fungsi total berat. Nah, total berat itu seperti ini. Nah, ini total beratnya, berat dikali jumlah. Setelah dikalikan jumlah itu dan akan dikirim ke form total berat ini. Setelah itu, sesudah kita mengambil semua data dari form itu, kita langsung uh, menginsert ke database. Kita menggunakan try-catch. Try-catch string SQL ini query untuk database-nya, insert into material, yaitu nama tabelnya. Di sini ada kolom-kolom tabelnya dan value nilai yang akan dimasukkan. Nah, nilai yang dimasukkan itu pertama ada perkalian get nama. Nah, ini memakai fungsi yang ada di subclass. Subclass-nya itu subclass ini. Nah, ini get nama. Kita memakai fungsi ini untuk mengambil nama dari form ini dengan menggunakan fungsi subclass. Ini select,
yaitu di sini, select. Dan di sini ada perkalian get jumlah sama dari subtext pula, dan total get text juga sama dari sini. Dan ini juga menggunakan fungsi, ini tidak menggunakan fungsi sih untuk total. Untuk total itu kita menggunakan perintah biasa saja, yaitu mengambil count di sini. Tidak memakai fungsi yang ada di subclass. Nah, setelah itu kita membuat koneksinya. Nah, di koneksi ini kita membuat count. Dengan count ini, kita mengambil semua ini di config. Nah, ini connection config. Nah, ini fungsi memanggil koneksi config. Connection config, config, dan di sini juga ada connection. Untuk memberitahu bahwa ini adalah koneksinya. Oke, dan semua sudah. Ini count. Kita prepare statement untuk mempersiapkan uh, statement yang akan dijalankan atau dieksekusi. Dan kita akan ini daycon. Nah, ini variable count itu berasal dari sini yang dibuat dan di config ini OOP-nya. Setelah sudah kita membuat prepare statement, kita langsung jalankan eksekusinya. Setelah dijalankan, kita akan uh, memperlihatkan message material base ditambahkan. Nah, itu untuk tombol tambah. Dan untuk kita tambah yaitu storage dari table storage ini. Di storage ini kita menggunakan event namanya most clicked. Nah, event most clicked ini. Nah, most clicked ini jika kita klik akan keluar datanya. Nanti saya akan praktekkan. Oke, untuk ini kita selanjutnya itu membuat tabelnya dulu. Nah, di table ini kita membuat fungsi terlebih dahulu di program utamanya, fungsi table untuk menampilkan data database itu yang ada di table sini. Nah, caranya itu kita default TB dengan kita namai TB terlebih dahulu untuk default table modelnya. Dan sini juga kita TB tabelnya itu dengan menambahkan kolom, yaitu kolom ID storage, nama, jenis, dan lain-lain. Sesuaikan saja dengan yang ada di desain ini. Sebenarnya desain ini pun nggak harus nama jenis total ini hanya gambaran saja untuk di desain ini. Dan sebenarnya kita bisa menambahkan kolom lagi yang baru jika ingin diinginkan. Nah, ini untuk menambahkan kolom, add kolom jumlah, total berat, dan seterusnya. Setelah itu, table ini, nah table ini itu nama variabel di sini, table. Nah, saya namanya table. Nah, table kita akan memerintahkan dokumen set model dengan data kurung yaitu table. Parameternya table itu di sini. Nah, jadi table ini itu akan diisi oleh kolom ini. Oke, setelah itu kita eksekusi uh, SQL-nya untuk mengambil data material. Nah, eksekusinya uh, kita memanggil dulu koneksinya dengan file di config tadi atau membuat prepare statement dengan namanya pstmt, dan di sini koneksinya ada di sini. Setelah itu kita mengambil result set. Nah, result set ini itu uh, hasilnya itu diambil hasil dari data di database. Nah, PSMT yaitu ini itu sama dengan koneksi create statement, yaitu membuat statement baru. Nah, untuk result set itu kita dibuat lagi dengan PSMT ini, variabel ini, dengan mengeksekusikan query dengan cara select from material. Ini eksekusi query dan disimpan ke objek result set. Ini kita akan disimpan data-datanya itu di sini. Ini untuk mengambil datanya. Nah, sesudah itu kita menggunakan while. Misalnya result set itu next, yaitu dijalankan, maka akan mengambil data dari database berdasarkan nama kolom pada table. Jadi, kolom-kolom ini itu akan diambil. Urutannya pun akan berdasarkan pada tabelnya. Lalu akan ditampilkan ke table ini, di table ini. Nah, untuk ini itu TB yaitu tabelnya, table ini tersendiri.
titik at row, uh, menambahkan barisan dari integer, strings, dan seterusnya. Ada 7. Di sini ada 7, 3, 6, 7, ada 7. Ini at row, jadi menambahkan barisan, barisan 1, barisan 2, dan seterusnya sampai selesai. Oke, jika sudah, ini untuk menampilkan tabelnya. Kita coba jalankan desainnya. Oke, ini adalah tabelnya. Ini, tabel ini itu kita dipanggil di sesuai dengan database yang ada di sini. Nah, database ini semua itu dipindahkan ke program tadi. Nah, di sini. Oke, nah di event kita itu menggunakan event on click. Jadi setelah diklik akan dikeluarkan uh, hal-hal yang ingin ini diupdate atau di delete sekalipun atau menggunakan out. Kita harus diklik terlebih dahulu. Oke, untuk itu, oke, untuk pertama kita tambahkan misalnya emas, akan jenis material padat, beratnya itu ada 4 kilogram dengan jumlahnya 200. Nah, pada saat nambah, ini langsung dikalikan 4 kali 200. Oke, material basi ditambahkan, dan ini akan keluar. Dan di sini juga ada totalnya tadi itu semua dimasukkan. Oke, ini untuk tambah. Dan seperti itu. Untuk tambah itu, dan di sini saya akan menjelaskan dengan tombol reset. Untuk tombol reset itu mereset. Nah, mereset itu seperti halnya tadi, jika kita klik, maka kita reset itu akan semua seperti semula lagi. Nah, misalnya BC, kita reset, ini reset, dan semuanya akan terulang lagi. Nah, caranya itu kita menggunakan fungsi clear. Nah, ini fungsinya di sini saja. Nah, fungsi clear itu ada di sini. Oh iya, untuk table itu kita harus di public design. Nah, public design itu harus dipanggil fungsi tablenya. Tadi kelewat, table itu harus dipanggil terlebih dahulu. Oke, kita lanjut lagi ke clear. Nah, fungsi clearnya itu seperti ini. Semua dikosongkan. Ini dari awal, daripada tadi. Semua kosongkan. Itu untuk clear, untuk fungsi clear. Oke, kalau sudah clear, sudah kita tombol clear. Nah, ini G bottom satu di enable. Nah, ini maksudnya apa? Karena uh, pada saat kita ngeklik ini tidak bisa ditambah, tombol tambahnya itu penonaktifkan. Nah, kita menggunakan J bottom satu set enable true. Jadi tombol tambah ini itu pun jadi dinonaktifkan terlebih dahulu. Dan totalnya pun bisa diedit. Jika diedit ini untuk editnya. Oke, jika kita reset, maka akan seperti semua. Ini maksudnya di nanti saya akan jelaskan untuk yang kliknya. Ini dibalik sih. Itu untuk tombol reset. Untuk tombol exit ini seperti biasa sistem exit status 0. Itu untuk tombol exit. Nah, setelah itu kita lebih baik kita lihat dulu mouse cricket-nya. Nah, di mouse cricket ini di sini kita integerkan terlebih dahulu row barisannya. Ini table yang tadi, table ini. Dan ini ada row out point, yaitu barisan poin barisan. Nah, ini row out point ada barisan ke pertama, kedua, ketiga, dan sampai kelima. Nah, itu disebut row out point. Nah, row out IVT get point, yaitu mengambil poin. Jadi, misalnya kita klik, maka kita ngambil poin yang ada di barisan keempat. Nah, lalu kita uh, bikin string untuk ID storage, yaitu ini, ID storage-nya, get collect kolom 0, dimulainya dari 0. Nah, ini jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini itu berurutannya seperti itu. Ini untuk 0, dan di sini untuk ID storage. Nah, ID-nya itu pun di sini saya memakainya string ID, yaitu global, secara global. Sebenarnya saya tidak menyarankan untuk memakai ini, tapi ini saya hanya untuk menjelaskan saja bahwa ID itu global, menggunakan global, jadi bisa dipakai di mana saja.
Lalu ini string nama material, yaitu ini nama material, kita buat variable, dan kita set teksnya ke nama material. Nama material. Oke, mau box, berat, dan string seterusnya itu di sini. Jadi kita pada saat kita klik semuanya sudah tertata. Dan uh, di sini berat set enable false. Jadi berat ini tidak bisa ditulis. Nah, karena ini bisa ditulis, jika kita mengklik ini, ini itu tujuannya untuk edit, out, dan delete. Maka kita klik beratnya itu jadi dinonaktifkan karena di sini tidak ada berat, hanya ada total berat. Dan total berat bisa diedit. Ini bisa diedit. Ini bisa pakai tombol editnya, nanti saya jelaskan. Dan ini untuk seperti itu, berat set enable false. Dan total itu jadi true editable-nya. Bisa diedit. Asalnya itu bahwa tidak bisa diedit, jadi bisa diedit. Dan G-table-nya itu kita false, dinonaktifkan. Setelah kita mengklik reset, maka semuanya seperti semula. Ini tidak bisa dituliskan oleh user, dan ini bisa dituliskan kembali oleh user. Itu untuk seperti itu untuk kita uh, table on click-nya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan edit. Nah, saya akan menjelaskan edit itu. Uh, edit pun ini seperti ini. Nah, kita langsung pada saat kita ngeklik, edit itu pun harus ngeklik terlebih dahulu. Jika tidak klik, maka akan error. Ya, berhasil diupdate dan akan error. Karena tidak yang mana, tidak tahu apa yang akan diupdate-nya. Jadi harus memilih terlebih dahulu untuk bisa diupdate. Nah, setelah itu memilih bahwa fungsi ini akan berjalan. Nah, fungsi berjalan itu untuk update itu kita melakukan try catch. Di sini ada string SQL-nya itu query-nya itu query update. Seperti biasa ada name, string, dan lain-lain. Yang ID. Where ID storage-nya itu dari ID. Nah, itu dari variabel global yang tadi saya buat. Nah, ini untuk koneksinya, koneksi con sama seperti tadi kita prepare statement menjalankan eksekusinya lalu menutupi uh, eksekusi statement ini. Setelah itu tabelnya itu kita refresh kembali, fungsi tabelnya itu kita panggil karena datanya itu ada yang diubah. Jadi tabelnya ini harus di refresh kembali. Dan ini clear, clear itu maksudnya itu nama yang di sininya itu akan ke reset. Oke, lalu setelah itu akan menampilkan pesan berhasil di-update. Nah, misalnya kita update yang emas tadi. Nah, emas tadi itu ternyata jumlahnya itu eh, kita tidak jumlah hmm, emas. Ternyata bukan emas, itu tembak nikel. Misalnya salah input ada ini bukan emas, malah ini nikel. Nah, jika diedit, maka akan berhasil diupdate. Ini akan tabelnya ke refresh kembali dan akan berganti menjadi nikel. Nah, ini nikel. Nikel kita kebalik lagi ke emas, emas dan nikel ini ya akan digantikan emas. Ya, seperti itu. Dan nanti setelah diedit, semuanya akan ke reset. Kita edit dan semua akan ke reset. Nah, seperti itu caranya untuk yang uh, tombol edit. Nah, untuk tombol out, nah di sini itu out itu kita ceritanya itu ini status. Jika kita pencet besi, maka ini ada in itu ada di dalam storage atau inventory yang ada di gudang. Nah, jika kita dikeluarkan, maka user itu menekan tombol out. Jika jika out, maka akan ada konfirmasi out ingin dikeluarkan atau tidak. Jika ingin dikeluarkan, misalnya kita besi akan dikeluarkan, maka akan barang material berhasil dikeluarkan. Akan pesan seperti ini dan statusnya itu akan digantikan jadi out. Nah, caranya itu out itu tombol out itu pertama itu. Nah, ini kita harus memanggil file. Ini file berbeda. Nah, saya membuat filenya itu seperti ini. Nah, importnya gitu kita sesuaikan.
Dan ini ada input statik pula. Kita sesuaikan lagi inputnya. Nah, ini adalah uh, fungsi fungsi untuk outnya. Di sini ada file, kita menggunakan file status. Ini untuk fungsi out. Nah, ini satu ini itu untuk konfirmasi out atau pesan konfirmasi. Lalu kita menggunakan tycats. Nah, tycats itu adalah kita mengupdate statusnya yang dibawa dari in menjadi ke out. Nah, itu statusnya itu dengan cara update material, set status, status ini itu diganti katanya itu menjadi out. Yang where ID storage, nah ini where-nya itu kita ngambil dari ID storage. Jadi saat kita klik ID yang tadi itu, kita yang bikin secara global itu akan dipanggil dan akan disimpan di sini untuk mengetahui storage yang mana. Kita simpannya integer value of ID trim. Setelah itu kita buat koneksinya, lalu prepare statement seperti biasa, kita eksekusi, lalu close dan menampilkan message banget ya berhasil dikeluarkan seperti ini. Kita emas, kita akan outkan emas. Nah, apakah banget ya dikeluarkan? Yes. Dan banget ya pembasi dikeluarkan. Nah, ini akan digantikan jadi code. Akan jadi kandang. Jadi codingan itu seperti ini. Dan uh, state out. Nah, state out ini itu artinya itu kita uh, untuk tombol ini pertama-tama kita untuk mengambil dulu memanggil file status ini. Nah, di file status ini kita memberi nama variabelnya stats dengan new status. Nah, stats ini kita akan menggunakan fungsi out. Nah, fungsi out itu yang ada di sini. Public void out. Nah, ini adalah merupakan konsep OOP-nya untuk out. Nah, sudah kita out, tabelnya itu akan kita manggil tabelnya lagi karena ada data table yang diubah. Jadi kita memintanya kembali untuk merefresh dan ini langsung mengclear yang itu hanya reset reset saja seperti yang lainnya. Oke, itu untuk out dan untuk delete pun sekarang satu lagi kita jelaskan yang delete. Nah, untuk yang delete pun eh, saya menggunakan file yang berbeda, tidak di file utama. Itu kita menggunakan program file di sini. Nah, ini sama seperti status yang kayak tadi, hanya saja berbeda di query-nya, query ke database. Nah, untuk delete itu sama, saya menggunakan G option pen konfirmasi. Nah, saya menggunakan konfirmasi hapus. Sama jika yes, maka saya langsung mengeksekusi MySQL-nya untuk di delete di database-nya tersebut. Dan saya menggunakan try catch dan di sini ada query-nya. Yaitu query get delete from material where ID storage integer value of trim. Nah, trim ID tree ini tuh sama dari sini. Nah, di sini jadi saya harus mengkliknya terlebih dahulu karena ini itu kita menggunakan import static untuk bisa uh, ID statistik ini itu kemana saja. Variable ini bisa dipakai di mana saja dan di file mana saja. Setelah itu dijalankan koneksinya ini sama PP statement, statementnya dieksekusi lalu ditutup dan menampilkan pesan material berhasil dihapus. Jadi seperti ini. Jika saya ingin menghapus emas, saya diklik dulu. Nah, diklik itu ID storage-nya itu diambil ke ID yang tadi, static ID. Nah, setelah itu semua sudah kebaca, ini ID-nya kebaca, saya bisa melakukan delete. Nah, pertanyaan yes, dan material berhasil dihapus. Dan akan hilang atau sudah terhapus. Dan material itu, delete-nya itu kita seperti ini. Nah, cara tombolnya bekerja itu pertama kita memanggil dulu file delete-nya yang saya buat tadi. Nah,
dengan menamai variabel hapus sama dengan new delete. Setelah itu, hapus variabel ini kita menggunakan fungsi atau metode yang ada di file delete ini, yaitu metode atau fungsinya itu delete atau hapus. Nah, kita menggunakan uh, metode hapus untuk menjalankan query yang ada di dalam fungsi ini. Setelah kita query bekerja, nah, kita misalnya delete hapus bekerja. Nah, table ini kita uh, dimintanya kembali di refresh karena ada satu table yang sudah dihapus lalu di clear, yaitu semua yang ini itu di reset jadi hilang, untuk merapikannya saja. Baik, seperti itu secara keseluruhannya. Untuk update yang lainnya saya sudah menjelaskan. Jadi materi ini kita bisa menambah kemungkinan selama audio ya. Kita cair beratnya 5 kg masing-masingnya dengan jumlahnya yaitu 150. Kita tambahkan seperti ini, materi basi ditambahkan, ini akan terreset, ya terreset, dan di sini lagi Austria ada. Untuk itu kita untuk bisa meresetnya lagi untuk menghilangkan yang kita milih-milih. Nah, jika kita update misalnya total beratnya itu ternyata salah, total beratnya jadi 760, kita bisa dapat 160, kita bisa mengedit. Nah, edit, ini ubah, dan kita bisa out, ini statusnya in, yang artinya berada di dalam storage, karena oil Australia ini ingin diambil, maka kita harus melakukan out untuk menginformasikan bahwa status ini sudah keluar, lalu material basi dikeluarkan. Dan ini status akan digantikan menjadi out. Oke, setelah kita menambahkan data belakang, kita hanya perlu input di sini itu input nama, jenis, berat, jumlah, dan total. Dan untuk status date dan date-nya itu akan diisi sendiri. Untuk pertama itu statusnya in dulu, dan date-nya itu otomatis tanggal yang kita akan masukkan. Di sini ID-nya kita auto increment, nah, seperti di sini. Nah, kita ID-nya auto increment, jadi otomatis. Nah, setelah itu kita bisa out dan delete. Dihapus dan kita bisa exit. Untuk tombol exit itu saya menggunakan sistem exit titik status zero. Itu artinya program. Baik, sekian dari saya untuk OP-nya itu seperti itu. Jadi saya sekali lagi jelaskan untuk OP-nya itu ada di sini. Kita itu menggunakan file-file lain di programnya pun berbeda. Jadi di sini ada fungsinya tersendiri di filenya. Lalu kita memanggil semua file yang ada di sini atau fungsinya tersebut, beberapa fungsinya tersebut digunakan di program utama. Nah, seperti kita delete uh, untuk menambahkan tambah seperti ini. Nah, ini tuh pun kita menggunakan di file yang berbeda, tidak menumpuk di satu file yang sama. Jadi terkesan kita akan bisa menghematkan uang dan lainnya. Kita mempersingkat waktu, mempersingkat pembelian dan banyaknya uh, query tersebut. Jadi OOP itu seperti ini. Oke, seperti itu konsep OOP-nya. Seperti ini kita bisa menggunakan fungsi yang ada di pas di file-file lain. Oke, sekian dari saya. Uh, Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata atau salah lainnya. Untuk itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.